Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sehat selalu. Mungkin pada saat ini banyak orang merasa tertekan, banyak orang merasa patah semangat. Dibutuhkan satu motivasi yang kuat untuk kita tetap bisa bertahan di dalam tujuan kita semula. Karena motivasi itu adalah sebuah kekuatan yang melatar belakangi apa yang kita rencanakan, yang kita putuskan, dan tindakan apa yang harus kita lakukan. Hal ini penting sekali kita miliki, karena jika kita tidak memiliki motivasi, kita menjadi orang yang tertekan dan mudah sekali berubah arah. Menjadi orang yang bimbang, menjadi orang yang mudah menyerah oleh karena tidak ada satu kekuatan, tidak ada satu dorongan. Namun, suasana saat ini yang sangat menekan bisa mengubah motivasi yang dulu kita punya. Itu sudah merupakan hal yang berbeda saat ini, oleh karena keadaan menekan kita. Tanpa kita sadari, motif yang ada di hati kita itu berubah. Mungkin orang-orang di sekeliling kita tidak menyadari, namun Tuhan sangat mengetahui motif apa yang ada pada kita saat ini, dan motif itu yang membuat kita bisa bertahan atau tidak untuk melewati masa seperti ini. Motif itu diperlukan untuk tetap menjaga ke arah mana kita berjalan. Apakah kita masih bergairah? Apakah kita masih bersemangat? Itu berguna untuk setiap pekerjaan yang sedang kita lakukan, setiap aktivitas yang sedang kita lakukan, juga di dalam hal melayani. Mungkin motif kita dahulu di dalam melayani berbeda dengan saat ini. Kenapa? Karena banyak hal-hal yang mengubah pemikiran kita, yang mengubah perasaan kita, yang mengubah kondisi kita. Ya. Kita mau buka dari Yeremia 17 ayat 9 sampai 10. Betapa liciknya hati, lebih licik daripada segala sesuatu. Hatinya sudah membatu. Siapakah yang dapat mengetahuinya? Aku, Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah langkahnya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Hanya Tuhan yang bisa menguji hati kita, apakah motif kita masih sama seperti dulu, ataukah sudah mulai berbelok arah, ataukah sudah mulai berubah dari dalam kita melayani Tuhan. Mengapa bisa sampai terjadi ada orang yang terdahulu menjadi terkemudian? Nah, inilah biasanya pada saat kondisi-kondisi menekan, yang sangat menekan, yang sangat sulit seperti saat ini. Mungkin tubuh fisik kita kuat menghadapi corona, tetapi kita punya psikisnya ini loh yang seringkali merasa tertekan, merasa down, merasa frustrasi, merasa stres, dan lingkungan tidak mendukung apa yang menjadi tujuan utama kita di dalam melayani Tuhan, di dalam mengikut Tuhan, di dalam bergabung dalam satu tim. Itu bisa mengubah arah kita. Oleh sebab itu kita penting sekali saat ini kita saling mengingatkan untuk mengkoreksi diri, untuk kembali berdiam diri di hadapan Tuhan, melihat ke belakang sejenak. Dahulu sebelum kejadian ini terjadi, keadaan ini ada, apa motif kita mengikuti Tuhan? Apakah masih sama, ataukah kita sudah tidak memiliki kemurnian lagi? Demikian juga kita tergabung di dalam satu tim atau satu kelompok tertentu. Apakah motifnya masih sama, ataukah sudah melenceng dari arah? Juga di dalam menjalin hubungan persahabatan, menjalin hubungan persaudaraan, apakah masih sama murninya seperti dulu, atau kita sudah mulai agak melenceng? Nah, ini penting juga untuk kita peka terhadap orang-orang di sekeliling.
Motif apa yang mereka punya terhadap kita? Motif apa yang mereka miliki saat ini di dalam berhubungan dengan kita? Adakah hal-hal lain yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan? Kita harus men-screen, melihat, mengkoreksi, bersaat teduh bersama Tuhan, jujur di hadapan Tuhan, mengakui dengan tulus, melihat apakah keadaan mengubah motivasi saya saat mengikut Tuhan yang dahulu dengan yang sekarang. Kalau masih tetap sama, kita murni Tuhan adalah Tuhan, Tuhan karena Tuhan, bukan Tuhan demi sesuatu, kita akan bisa bertahan menghadapi masa sulit ini hingga nanti kesudahan kita melihat begitu hal luar biasa yang akan Tuhan buat untuk kita. Jangan sampai motif kita mengikut Tuhan atau melayani Tuhan menjadi motif yang berubah, ya, karena sungguh walaupun manusia di sekeliling kita dapat kita bohongi, tetapi hati kita itu terbuka di hadapan Tuhan. Mata Tuhan tidak bisa ditutupi oleh apapun. Dia yang menilai. Ya, untuk kita bisa melewati masa-masa ini bersama Tuhan, jangan mengubah motivasi murni yang awal oleh karena keadaan apapun, oleh karena tekanan apapun, oleh karena paksaan apapun. Karena Tuhan Yesus adalah satu-satunya Tuhan yang boleh kita percaya. Tuhan yang hidup di dalam hidup kita, Tuhan yang tidak pernah lalai, Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kita, Tuhan yang setia, Tuhan yang tahu memberi yang terbaik. Jangan sampai kiranya kita mengalami hal-hal menyedihkan oleh karena motif kita mengikut Tuhan, motif kita melayani Tuhan, atau motif kita berhubungan dengan sesama itu melenceng dari jalur. Serahkanlah terus motivasi kita agar tetap murni dan sesuai dengan apa yang Tuhan mau. Jangan melayani Tuhan karena demi sesuatu, tetapi layanilah Tuhan karena memang Tuhan adalah Tuhan yang layak dilayani. Murnilah melakukan hubungan dengan sesama kita. Terus erat kuat bersama tim, bersatu padu, saling mendoakan, saling mengingatkan. Lebih baik orang menegur kita untuk kita lurus jalan, untuk kita menyadari kesalahan kita yang mulai berbelok. Untuk mulai kita sadar bahwa motif kita mulai berbelok, daripada orang bermanis-manis sama kita, namun ternyata kita yang terjerumus. Jangan kita menjadi orang yang terkemudian. Tetaplah menjadi orang yang berada di jalurnya Tuhan, di jalur utamanya Tuhan, di jalur yang sudah kita rintis dari awal. Jangan sampai kita harus mengulang lagi dari nol. Percayalah, sampai saat ini Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Jagalah motivasi kita di hadapan Tuhan, jangan melenceng ke kanan atau ke kiri, jangan mulai kendor, jangan mulai ada tujuan-tujuan tidak murni, karena apa yang tidak murni di hadapan Tuhan itu akan dimurnikan, itu akan dibersihkan sama Tuhan. Tuhan tidak suka apa yang tidak murni. Tuhan ingin semua menjadi yang murni. Ketulusan hati kita, kemurnian kita bukan manusia sekeliling yang menilai. Jangan pernah khawatir apa yang dikatakan sekeliling ketika kita tetap melakukan apa yang benar, ketika kita tetap berkata-kata apa yang benar, sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ketika kita tetap bergerak sesuai dengan apa yang Tuhan mau, ketika kita tetap memelihara motivasi kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah peduli apa kata orang, tetapi lebih pedulilah dan takutlah kepada Tuhan yang bisa melakukan banyak hal di dalam hidup kita. Berilah apa yang murni di hadapan Tuhan. Jangan beri yang tidak murni. Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat, salam sejahtera. Sampai jumpa lagi di suara pastoral berikutnya. Kiranya dapat memberkati, dapat menguatkan. Salam sejahtera di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.